perempuan berhak mendapatkan hidup yang aman, dihargai, dan dilindungi. Namun, pada kenyataannya masih banyak perempuan di luar sana yang mengalami kekerasan, baik secara verbal, fisik, ekonomi, seksual, dan media sosial. Kasus kekerasan pada perempuan di Indonesia masih meningkat setiap tahun dan mengalami kenaikan 2 kali lipat dari tahun 2025 sampai 2026. Khususnya di kota Cimahi, kekerasan pada perempuan yang mendominasi adalah kekerasan seksual dan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Banyak korban yang memilih diam karena takut dan malu. Korban seringkali tidak melapor dikarenakan adanya ancaman dari pelaku, dan tidak jarang korban juga mendapatkan sanksi sosial. Kekerasan bisa terjadi di rumah, sekolah, tempat kerja, transportasi umum, bahkan di media sosial. Kekerasan terhadap perempuan bukan masalah pribadi, tetapi masalah bersama. Ayo maju aja, maju, sabik. Wah, sabik. Sebanget lagi, aduh. Dek, ambilin abang minum dong, haus banget ini. Aku kan lagi belajar, Abang. Alah, kamu nanti aja belajar, ngambil dulu sana, cepat. Nih, Bang. Oh, kamu ini disuruh ngambil air minum malah jatuh ke baju abang. Jadi tuh adik bener gak kamu nih? Udah sana, keluar kamu. Cus ya deh. Kekerasan verbal adalah penghinaan, bentakan, ancaman, atau ucapan yang menyakiti korban secara psikologis. Pak, kamu tuh gimana sih kalau kerja? Lihat tuh anak kita, biayanya kurang. Cari duit yang bener dong. Kamu ini ganggu aja kerjaannya, banyak ngomong banget sih. Kamu itu jangan berani-beraninya ngelawan saya. Sakit banget sih. Kekerasan fisik menyebabkan luka, rasa sakit, dan trauma berkepanjangan. Kekerasan seksual adalah tindakan seksual tanpa persetujuan korban. Mas, lagi apa? Lagi nyantai aja. Mas boleh minta uang nggak buat beli makanan sama kebutuhan sehari-hari? Kan kemarin udah
udah aku kasih uang. Iya mas, kamu udah gak ngasih uang ke aku udah lama, makanan juga udah mau habis. Masa sih kamu gak punya uang? Iya mas, gak punya. Kalau kayak gitu, biar ekonomi kita stabil, biar kita nggak berantem terus tiap hari. Izinin saya kerja mas, biar kita punya pendapatan dari dua belah pihak. Ah udahlah, kamu gak usah kerja lah. Biar semua aja aku yang urus. Uang juga aku yang urus, aku yang pegang. Tapi kan kayak gini kita kesusahan. Mas juga kan sekarang kerjanya lagi susah. Jadi kalau aku kerja nanti kita punya pendapatan dua. Kamu gak usah membantah perintah aku. Udahlah, kamu gak usah kerja, diam aja di rumah. Capek. Tapi mas, Kekerasan ekonomi membuat korban bergantung secara finansial kepada pelaku. Kekerasan berbasis gender online adalah kekerasan melalui media digital seperti hinaan online, ancaman, atau penyebaran informasi pribadi. Pak, antar ke dokter ya Pak. Kamu urus aja sendiri, aku lagi sibuk. Aku udah gak kuat. Kamu kan bisa ngurus sendiri, jangan lebay deh. Ya, Pak, bentar aja Pak. Jangan ganggu aku terus, ini masalah kecil gitu aja ribet. Kamu lagi ngapain sih Pak? Udahlah, urus aja sendiri. Penelantaran juga termasuk bentuk kekerasan terhadap perempuan. Aku capek. Kenapa semuanya terjadi sama aku? Aku takut kejadian kemarin keulang lagi. Kekerasan pada perempuan dapat menyebabkan korban menjadi depresi. Aku setiap hari takut. Takut disalahin lagi. Takut dimarahin lagi. Aku jadi susah makan, susah tidur. Bahkan setiap dengar suara keras aja aku kaget. Aku capek hidup seperti ini. Aku gak punya tempat untuk bercerita. Aku capek. Lihat baik-baik aja. Udah lama kepikiran. Aku takut setiap waktu. Korban kekerasan perempuan sering mengalami stres dan kecemasan. Setelah ini kita kerja kelompok ya? Boleh? Boleh. Kita kan ada 7 kelompok tuh. Kita kan kelompok 1 ya? Iya. Itu 5 orang ya? Kita kan udah berempat nih. Ya, aku, kamu, dan kita ajak kita selesai. Boleh. Sal, kamu udah punya kelompok belum? Belum. Sini kamu. Nggak mau. Iya, ayo sini. Nanti kita kerjain tugas bareng. Nggak mau. Mau satu-satu. Rame, nggak suka. Ya, sok. Kenapa sih dia? Tahu jadi kenapa? Ada yang nolak tugasnya? Iya. Apa kita deketin aja ya? Takutnya lagi ada masalah. Boleh deh nanti ditanya. Iya. Ya udah ya, aku sana dulu. Sok boleh. Kok ada Salsa? Ngapain di rumah sakit? Mau samperin deh. Sal. Kamu ngapain di sini? Sal, kamu kenapa sih akhir-akhir ini aku perhatiin kamu agak beda.
Iya, aku lagi ada masalah. Masalah apa sih? Dari kelas kan kamu murung, terus gak mau dideketin sama temen-temen. Iya, aku ada masalah karena sebentar lagi kan mau ujian, tapi aku belum bayar UKT. Nah, takut aku tuh gak bisa ujian. Aku bilang ke ayah aku tapi gak dikasih uangnya. Ayah aku marah-marah, sebut aku jadi beban mereka, sebut aku juga jadi anak gak berguna bagi mereka. Aku tuh kayak gak berguna buat siapapun. Maka aku harus gak ada di dunia ini biar gak jadi beban mereka. Kok kamu ngomong gitu sih? Ternyata itu ya alasan kamu kemarin marah-marah di kelas. Iya. Nanti kita obrolin yuk ke sekolah biar kamu nggak terlalu kepikiran sendirian. Nanti bisa ada toleransi ya. Tapi aku takutnya juga jadi beban kalian semua. Enggak kok, kita bareng-bareng ya. Yuk, kasih ya. Tekanan emosional dapat membuat korban frustasi dan agresif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara. Gimana kabarnya? Baik. Bang, ini kenapa? Enggak, ini bekas jatuh doang. Kamu jangan bohong. Enggak. Kenapa? Aduh, sakit-sakit. Tuh kan? Kenapa? Apa? Kamu jujur deh sama aku. Jadi semalam aku ngalamin kekerasan dari suami aku. Ya udah, yuk kita lapor sekarang. Enggak, aku takut. Kita harus lapor. Aku antar sekarang. Aku temenin. Tapi aku takut, jadi suami aku tahu. Gak apa-apa, nanti kita lapor dulu. Nanti kita cari solusinya gimana ya. Jadi kamu temenin aku ya. Nih, ayo. Permisi Bu. Ibu. Selamat pagi Bu. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau ngelaporin kasus kekerasan yang saya alami, Bu. Baik, nanti kami coba bantu ya. Iya, Bu, tapi saya takut. Oh baik ibu tenang aja. Jadi di sini kami akan merasakan data ibu. Oh, baik, Mbak. Ibu boleh diceritakan kronologinya seperti apa? Jadi waktu itu tuh Korban kekerasan perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan konseling psikologis dan perlindungan pendampingan. Tidur nih. Bangun teh. Aku mau nanya dong, pencegahan kekerasan itu dimulai dari mana sih? Oke, aku jelasin ya. Jadi, pencegahan kekerasan dapat dimulai dari keluarga dan masyarakat. Berani berkata tidak pada kekerasan. Gunakan media sosial dengan bijak dan jangan melakukan cyberbullying. Perempuan berhak dihargai dan dilindungi. Korban bisa melapor melalui SAPA dengan nomor 129 atau ke nomor polisi 110 atau juga bisa ke UPTD PPA dan juga Komnas Perempuan. Jangan takut untuk melapor karena korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pendampingan selama proses berlangsung. Berani bicara, berani lapor, stop kekerasan pada perempuan. Lindungi perempuan, lindungi masa depan. Stop kekerasan pada perempuan.